Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Widiarti, STMkom dengan NIDN 0703128002 dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada semester ini salah satunya adalah algoritma dan pemrograman. Jadi mata kuliah algoritma dan pemrograman merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi bisnis digital dengan kode PBD 1202 dan jumlah SKS sebanyak 3. Adapun deskripsi mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi mata kuliah algoritma dan pemrograman ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep algoritma dan pemrograman serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Jadi nanti diharapkan mahasiswa terlatih dalam menyusun sebuah algoritma sederhana dan mengimplementasikannya ke dalam program menggunakan sintaks-sintaks dasar yang ada pada bahasa pemrograman, baik sintaks dasar, variabel, tipe data, operator, struktur kendali, cabangan maupun perulangan. Selain itu, mata kuliah algoritma dan pemrograman ini diharapkan dapat menjadikan peserta didik memiliki bekal kemampuan dalam membuat fungsi, melakukan pengujian dan perbaikan program, serta menyajikan solusi pemrograman secara runtut atau terstruktur. Sehingga melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki sikap berpikir kritis, teliti, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan program. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman, yang pertama, CPL 1, mahasiswa berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL yang kedua, mahasiswa menguasai perencanaan, pemodelan, pengembangan, dan inovasi bisnis digital. CPL yang keempat, terkait dengan keterampilan umum, diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian CPL yang keempat lebih kepada keterampilan khusus, jadi diharapkan mahasiswa mampu berpikir secara logis, kreatif, inovatif dalam memecahkan masalah pada bidang bisnis digital. Untuk CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini, CPMK pertama, mahasiswa mampu menganalisis problem faktual sebagai dasar peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengembangkan penalaran logis. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menyusun, membuat, mengembangkan, dan mendesain sebuah program secara sistematis berdasarkan prosedur tata cara yang tepat. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan algoritma fungsi ke dalam program sederhana. Nah, itu tadi untuk capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kemudian untuk sub CPMK yang akan menjadi pembahasan pada tiap pertemuan terbagi menjadi 9 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, jadi nanti mahasiswa akan belajar mengenai konsep dasar algoritma pemrograman dan bahasa pemrograman. Kemudian sub CPMK yang kedua, mahasiswa akan belajar mengenai struktur dasar pemrograman, struktur dasar algoritma. Yang ketiga, menggunakan aplikasi Python untuk menyusun program berdasarkan aturan penulisan. Yang keempat, tipe data di dalam bahasa Python, kemudian jenis-jenis operator dalam bahasa Python, perintah bahasa pemrograman Python untuk membuat percabangan kode program atau dikenal juga dengan struktur kondisi atau struktur logika. Berikutnya, perintah bahasa pemrograman Python dalam membuat perulangan, kemudian function yang digunakan dalam bahasa Python, dan yang terakhir, mampu menganalisis dan merancang algoritma serta membuat program sederhana menggunakan bahasa Python. Untuk strategi perkuliahan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman, yang pertama, saya melakukan pendekatan berdasarkan paradigma konstruktivitas, yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa atau student center learning dengan lebih banyak berdialog dan berdiskusi. Kemudian pendekatan lain yaitu saat unjuk kerja secara spontan dan bergantian, saya mengamati satu persatu mahasiswa untuk melihat kemampuannya dalam mengerjakan tugas menggunakan aplikasi pembelajaran yang disediakan. Terkait tugas perkuliahan yang saya berikan kepada mahasiswa
mahasiswa. Jadi setiap pertemuan mahasiswa, terutama nanti pada pertemuan ketiga sampai pada pertemuan ke-15 ya, mereka akan melakukan unjuk kerja atau praktek berdasarkan materi dan soal latihan yang sudah dijelaskan pada setiap pertemuan. Jadi untuk mata kuliah ini lebih banyak melaksanakan atau melakukan praktikum di lab komputer. Dan yang terakhir nanti akan membuat mini project program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Adapun kriteria penilaian untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, nilai mutu dari mata kuliah ini ditentukan dari aktivitas partisipatif yaitu sebesar 20%, ada tugas individu 20%, ada project based learning atau problem based learning sebesar 20%, penilaian sumatif tengah semester 20% dan penilaian ujian akhir semester sebesar 20%. Untuk kegiatan perkuliahan berdasarkan sub CPMK yang tadi saya sebutkan akan terbagi ke dalam 14 tatap muka. Jadi di pertemuan ke-1 akan dibahas tentang konsep dasar algoritmanya, kemudian di pertemuan kedua akan dibahas tentang struktur dasar algoritmanya. Pada pertemuan ketiga dan keempat akan menggunakan atau belajar mulai menggunakan aplikasi Python untuk dapat menyusun program berdasarkan aturan penulisan pada bahasa pemrograman Python. Pada pertemuan 5 dan ke-6 mulai membahas tentang tipe data yang digunakan dalam bahasa Python. Pada pertemuan ke-7 jenis operator yang digunakan dalam bahasa Python. Kemudian pertemuan 8 akan dilaksanakan UTS. Pertemuan 9 dan 10 perintah bahasa pemrograman Python dalam membuat percabangan dengan struktur kondisi atau struktur logika. Kemudian pada pertemuan 11 ke 12 dengan bahasan perintah bahasa pemrograman Python untuk membuat perulangan. Kemudian pada pertemuan ke-13-14 membuat function dalam bahasa Python. Pertemuan ke-15 menganalisis dan merancang algoritma dengan membuat program sederhana bahasa Python. Di pertemuan ke-15 ini nanti akan diberikan penugasan untuk membuat mini project yang nanti akan dikumpulkan pada saat ujian akhir semester. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman, referensi utama yang saya gunakan adalah buku Fundamentals of Algorithm dengan pengarang Basat Gilds. Kemudian yang kedua, belajar pemrograman Python dengan pengarang Kurniawan A. Oke, berikut akan kami sajikan video pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini minggu ke-7 di pertemuan untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hari ini Budian akan membahas tentang operator. Jadi operator apa saja yang bisa digunakan dalam bahasa pemrograman ya. Yang pertama ada beberapa operator. Sebelum itu tolong kalian isi presensi dengan menggunakan barcode ini ya. Silakan isi absen dulu untuk presensinya. Oke, hari ini Budian akan membahas tentang operator pada bahasa pemrograman. Jadi dalam bahasa pemrograman yang hari ini Budian akan bahas adalah 4 operator ini ya. Ada arithmetic operator atau operator aritmatika, ada operator perbandingan, ada operator penugasan, dan ada operator logika ya. Jadi apa masing-masing fungsi dari setiap operator ini nanti akan kita coba dengan melakukan langsung ya pada dasar pemrogramannya dengan menggunakan Python seperti yang biasa kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum kemudian proses codingnya ya, kemudian jelaskan dulu sebetulnya apa operator itu. Nah, secara definisi operator itu adalah simbol atau karakter khusus dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk menjalankan operasi tertentu ya. Contohnya perhitungan matematika, ada perbandingan logika maupun untuk manipulasi data. Jadi operator bekerja dengan satu atau lebih dari operan. Misalkan nilai bisa berupa nilai ya, bisa berupa variabel maupun ekspresi yang menjadi objek dari operasi tersebut. Jadi kalau operan misalnya satu operan dengan operan yang lain
dia akan menggunakan operator apa yang sesuai atau sesuai dengan nilai apa yang ingin dihasilkan ya. Operator matematika ini kalau dalam matematika operator ini biasa digunakan. Hanya saja untuk bahasa pemrograman ada beberapa simbol pada operasi aritmatika yang tidak sama pada saat kalian belajar aritmatika pada matematika ya. Misalkan kalau untuk penjumlahan sama, simbolnya tanda plus. Untuk pengurangan sama, simbolnya tanda min ya. Tapi untuk perkalian, kalau pada bidang matematika ya, kalian akan menggunakan tanda kali ya. Kalau di bahasa pemrograman tanda kalinya menggunakan asterik gitu, atau tanda bintang di atas ya. Demikian juga untuk yang pembagian menggunakan tanda slash ya. Untuk sisa bagi atau modulo ya menggunakan tanda persen. Untuk pangkat menggunakan dua tanda bintang ya. Kemudian untuk pembagian bilangan bulat menggunakan slashnya 2 kali. Jadi untuk mendapatkan hasil bilangan bulat. Nah, ini untuk operator aritmatika. Nah, contoh program pada bahasa pemrograman Python ini kemudian sudah coba. Mungkin akan kemudian coba secara langsung bagaimana hasilnya jika kita eksekusi pada aplikasi Python-nya sendiri ya. Kita menggunakan VS Code ya. Sebentar. Oke. Aritmatika. Kemudian buat nama filenya terlebih dahulu. Oke, sebelum kemudian membuat programnya, mungkin ada yang masih ingat di pertemuan kemarin bagaimana cara kita memulai membuat program. Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Imroni. Yang pertama itu menentukan nama variabelnya dulu sih Bu. Oke, kemudian setelah menentukan nama itu memberikan nilai pada variabel tersebut, baru program bisa dijalankan. Oke, benar ya. Jadi untuk membuat sebuah program kita harus membuat variabelnya dulu, kemudian memberikan nilai pada variabelnya. Misalkan kemudian mau menghitung beberapa nilai pada variabel menggunakan fungsi operator aritmatika. Yang pertama misalkan kemudian punya variabel A dengan nilai 15 misalkan ya. Kemudian buat lagi variabel B dengan nilai 4 misalkan ya. Nah, kemudian akan menghitung gitu ya, menggunakan operator aritmatika. Caranya seperti biasa untuk mencetak atau menampilkan hasil pada program dengan perintah print ya. Mungkin supaya lebih jelas nanti misalkan untuk penjumlahan kita buat seperti ini, hasil penjumlahan misalkan ya. Nah, di sini kita akan memanggil kembali nama variabel yang sudah kita buat. Misalkan untuk fungsi aritmatika penjumlahan A ditambah B. Yang berikutnya sum 2 misalkan ya. Ini akan kemudian isi dengan hasil dari penjumlahan sum 1 gitu ya. Ditambah misalkan langsung kemudian ambil memberikan nilai pada variabelnya ya 150 misalkan. Kemudian berikutnya mau bikin variabel lagi untuk sum 3 misalkan. Nah, sum 3 ini nanti hasilnya adalah penjumlahan
misalkan. Ini boleh bebas kalian nanti kalau coba pada perangkat kalian ya, boleh kalian tentukan nilainya sendiri. Sum 2 ditambah sum 2. Nah, jangan lupa setiap kita ingin menampilkan hasil programnya pada terminal, kalian harus membuat perintah print ya. Hasil ya, jangan lupa untuk setiap karakter hasil ya, penjumlahan. Oke, sebentar. Maka hasilnya boleh. Misal kita mau panggil yang mana? Untuk yang A misalkan ya, atau sum 3. Oke, sebentar. Ini kita bagi ya, sebentar. Oke, hasil pertama kita buat seperti itu ya. Hasil pertama kita mau panggil yang sum 1 misalkan. Kemudian clear dulu, kemudian run misalkan. Jadi hasil 1 untuk sum 1 A ditambah B jumlahnya 150, benar ya. Kemudian kita mau menampilkan untuk yang hasil 2 misalkan. Jadi ini tergantung kalian mau menampilkan yang mana ya. Kemudian mau menampilkan yang ini untuk sum 2 misalkan. Kemudian copy paste lagi hasil 2 untuk hasil 3. Maka hasilnya seperti ini ya. Jadi dia otomatis saat dia menjumlahkan yang pertama sum 1 sama dengan A plus B nilainya 150, maka hasilnya 150 untuk sum 1. Untuk sum 2 dia menjumlahkan hasil penjumlahan dari variabel A dan B. Variabel A dan B tadi kan 150, berarti di sini secara otomatis nilai sum 1 untuk variabel sum 2, sum satunya 150 ditambah 150, maka nilai barunya adalah 300. Untuk sum 3 demikian juga, hasil yang dijumlahkan adalah hasil yang sum 1 ditambah 150, 300 ditambah 100, maka nilainya 600. Oke, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan? Mudah ya untuk menggunakan operator aritmatika ya. Nah, cuma tinggal bagaimana kalian membangun struktur itu pada bahasa pemrograman. Jadi yang pertama harus diperhatikan tadi apa? Bagaimana menentukan dulu nama variabelnya, kemudian menentukan nilainya. Iya, nilainya, baru kamu mengeksekusi formula atau rumus apa yang akan digunakan pada bahasa pemrogramannya atau pada program yang akan kamu buat. Oke, ini untuk yang aritmatika. Kemudian operator berikutnya adalah operator perbandingan ya. Operator perbandingan seperti kita ketahui, operator perbandingan itu menunjukkan fungsi untuk menentukan, membandingkan antara satu operan dengan satu operan yang lainnya ya. Jadi ada fungsi sama dengan. Jadi kalau sama dengan berarti antara operan yang satu dengan operan yang kedua apakah sama gitu ya, cuman simbolnya sama dengannya 2, tidak sama dengan kalau kalian belajar matematika
apakah ini sama dengan ini hanya satu. Kalau di bahasa pemrograman sama dengannya menggunakan dua sama dengan itu untuk membandingkan apakah operan yang pertama dengan operan yang kedua punya nilai yang sama. Jadi untuk operator perbandingan hasilnya nanti hanya dua, true atau false. Jadi benar atau salah. Jadi untuk operator perbandingan ini hanya memiliki dua hasil, true atau false, gitu ya. Untuk yang tidak sama dengan gitu, apakah misalkan di situ contohnya apakah 5 tidak sama dengan 3 gitu ya. Itu simbolnya tanda seru sama dengan, ya, yang digunakan. Kemudian untuk yang lebih besar lebih kecil sama ya dengan fungsi pada matematika yang biasa kalian pelajarin. Jadi lebih besar seperti itu, lebih kecil, kemudian lebih besar sama dengan, kemudian lebih kecil sama dengan. Hasilnya hanya true or false. Ini kebetulan hasil yang diberikan ini kemudian membuat contohnya yang true saja. Sekarang kita coba bagaimana jika ada yang salah dengan menggunakan perbandingan operannya, gitu ya. Oke, dan buat file baru perbandingan, gitu ya. Jangan lupa P. Yang pertama buat variabel apa? Misalkan A. Oke, variabel A nilainya 67. Oh, 67. Oke, misalnya variabel B nilainya yang lain berapa? 76. Oh, dibalik 76. Berapapun nilai yang kalian masukkan ya. Cuman kalau enaknya ya kalau kita pakai aplikasi, ini berhubung aplikasi ya. Ya dia akan tetap menghitung gitu ya. Ini kalau perbandingan kan mudah ya, tapi kalau misalnya kalian angkanya banyak gitu ya, tetap dihitung berapapun banyaknya gitu ya. Oke. Kemudian ini kita akan buat perbandingan untuk menghasilkan apakah nilainya jika dibandingkan bernilai benar atau salah. Bagaimana caranya untuk kita menampilkan menggunakan perintah print. Print misalkan oke. Apakah apakah A ya sama dengan B, gitu ya. Nah, di sini harus tetap dimasukkan fungsi perbandingannya, gitu ya. Apakah A sama dengan B, gitu ya. Dan coba dulu. Lihat dulu. Nah, hasilnya menunjukkan false karena A tidak sama dengan B, makanya false. Misalkan kemudian ganti ini B-nya 6. Oke, berikutnya tentang assignment operator atau operator penugasan. Jadi operator penugasan ada beberapa operator penugasan yang bisa digunakan dalam bahasa pemrograman. Yang pertama ada operator sama dengan, ada tambah sama dengan, ada kurang sama dengan, ada kali sama dengan, bagi sama dengan, dan seterusnya. Itu ada sisa bagi sama dengan. Jadi fungsi utama pada operator penugasan dia menyingkat ya. Jadi disebut makanya operator penyingkatan. Jadi nilai baru yang sudah dibuat pada variabel yang sebelumnya, jika dia sudah diberikan nilai baru, maka variabel yang tadi itu ya, dia punya nilai baru dari operator penugasan tadi ya. Contoh kemudian akan eksekusi pada programnya. Oke, misalkan di sini kemudian punya variabel dengan nilai variabel harga kemudian ya dengan nilai 150.000, kemudian akan berikan nanti untuk menghubungkan operator penugasan, kemudian berikan diskon yang kemudian berikan nilai 20.000. Nah, fungsi dari operator penugasannya nanti di sini. Jadi harga
yang tadi punya nilai 150.000 dengan menggunakan operator penugasan kurang sama dengan ya, dia otomatis akan menghitung ulang nilai dari variabel harga ya. Ini langsung dikurangi diskon misalkan, kemudian kita tampilkan jadi berapa harga setelah diskon ya. Ini oke. Nah, variabel baru yang kita inputkan di sini ini adalah variabel yang sudah diberikan operator penugasan ya. Coba kita run programnya. Nah, seperti itu. Jadi harga setelah diskon, maka nilai atau nilai baru dari variabel harga sekarang adalah 130.000. Nah, ini contoh penggunaan dari operator assignment ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang Budian punya beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Sudah Budian share di Adlink ya. Kalian bisa buka, kalian coba kerjakan. Kita kerjakan, kalian kerjakan bersama. Nanti akan Budian cek ke kalian masing-masing untuk Budian tahu seberapa jauh kalian bisa mengoperasikan beberapa operator yang sudah Budian jelaskan. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang nggak tahu boleh langsung tanya ya. Oke, cukup. Budian rasa sejauh Budian melihat tadi pekerjaan kalian hanya ada beberapa mungkin kesalahan pada penulisan simbol-simbol ya. Jadi kalau pada pemrograman salah nulis simbol gitu, kayak tadi kalian koreksi yang waktu Budian menjelaskan operator perbandingan ya, maka hasil yang ditampilkan pada terminalnya pasti akan ada error gitu ya. Sampai di sini mungkin kuliah hari ini Budian akhiri sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang operator dan operator. Selain ini nanti kita akan membahas tentang operator logika dan operator bitwise ya. Budian akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah algoritma dan pemrograman yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja yang saya lakukan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman pada program studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL.Dikti 7 Wilayah Jawa Timur serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.